Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harapkan kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap menjaga kesehatan selama kalian belajar dari rumah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita masih di tema 7, subtema yang kedua, pembelajaran 1, 2, dan 3. Seperti biasa anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk selalu mengingat pesan Ibu, ingat 3M. M yang pertama adalah menggunakan masker, M yang kedua adalah menjaga jarak, kemudian M yang ketiga adalah mencuci tangan di bawah air yang mengalir menggunakan sabun. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kegiatan pembelajaran kita hari ini akan segera Ibu mulai. Silakan persiapkan alat tulis kalian, kemudian buku yang kalian bawa, supaya pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik. Baiklah anak-anak, Ibu akan share buku dulu ya. Nah, ini untuk tema 7, subtema yang kedua, pembelajaran 1, 2, dan 3, itu ada di halaman 49. Silakan kalian buka buku kalian, halaman 49. Nah, di halaman 49 itu, kita akan mempelajari subtema yang kedua, yaitu indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, di sini kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya termasuk cara hidup sehari-hari. Kita akan membaca teks yang disediakan di halaman 49 ya. Jadi teks bacaan tersebut berjudul Urang Kanekes si Suku Baduy. Ibu akan bacakan, kalian perhatikan buku kalian. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 60 meter dari permukaan air laut, 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tanggu, Tangtu, dan Panamping. Ya. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu Tangdu, Tangtu, dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusik, dan Cibeo ya. Jadi mohon maaf apabila Ibu salah baca ya, jadi tampilan bukunya terlalu kecil di sini, sebentar Ibu perbesar dulu. Nah, terlalu besar. Cibeo. Jadi masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun.
Uun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, itu jadi perbedaan antara Kanekes dalam dan Kanekes luar ya. Jadi Kanekes dalam itu mereka itu masih bersifat kedaerahan ya. Jadi mereka tidak menggunakan alas kaki, kemudian tidak menggunakan alat transportasi dan lain sebagainya. Jadi agak di pedalaman. Sementara Kanekes luar mereka sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan alat elektronik. Meskipun mereka sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan alat elektronik, tetapi mereka masih bisa dikenali ya. Jadi mereka mempunyai ciri khas, yaitu mengenakan ikat kepala yang berwarna hitam. Itu untuk cerita Urang Kanekes. Kita lanjutkan ya, anak. Nah, di sini di halaman berikutnya di sini kalian ada tugas-tugas di sini. Silakan kalian baca-baca bukunya ya. Di sini disuruh untuk mencari pikiran pokok atau pokok utama, gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Ini sudah pernah kita pelajari di semester 1. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Silakan dijawab-jawab ya. Dilatih-latih di rumah. Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita dari teks Urang Kanekes si suku Baduy. Kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Silakan kalian telaah sendiri apakah kebudayaan dari suku Baduy itu ada nggak persamaannya dengan kebudayaan kita. Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi teks Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Sekarang kita akan melanjutkan. Nah, di sini ada sebuah percobaan ya. Silakan dibaca percobaannya. Kalau kita misalnya melakukan pembelajaran tatap muka, jadi kita bisa bersama-sama melakukan percobaan ini. Tapi karena sekarang masih kita ada di masa pandemi, jadi kalian bisa melakukan percobaan ini bersama-sama. Silakan lakukan di rumah sendiri-sendiri ya. Percobaan ini berhubungan dengan listrik ya. Bahkan bohlam dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Soal arus listrik mengalir melewati bohlam akan menyala. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam akan menyala. Jadi bola lampu itu dapat menyala apabila ada aliran listrik. Ketika saklar kita matikan, tidak ada aliran listrik, maka bola lampu itu akan padam. Nah, ini percobaan tentang listrik statis dan listrik dinamis. Di sini ada sebuah percobaan yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Percobaan sangat sederhana sekali. Bagaimana percobaannya? Jadi kalian bisa melakukan percobaan ini sendiri-sendiri di rumah ya. Yang pertama, siapkan penggaris plastik, kemudian potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. Setelah itu, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Silakan kalian cari tahu ini ya. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan proton, muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif.
Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Si kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik. Jadi misalkan ini penggaris, kalian gosok-gosokkan begini ya di atas rambut kalian, nanti dekatkan di potongan kertas itu. Ya, bagaimana, apa yang terjadi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang listrik statis dan listrik dinamis. Ibu pindah tempat dulu ya, karena laptop Ibu kehabisan baterai. Mohon maaf. Kita lanjutkan ya, tentang listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris listrik itu hanya berlangsung sementara potongan kertas menempel pada penggaris listrik. Terjadi perpindahan muatan listrik setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu akan menyala. Artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya saat saklar ditekan dan lampu mati artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, di sini perlu Ibu ulas kembali. Jadi pada listrik itu ada dua jenisnya ya, ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Ada listrik statis atau lebih dikenal dengan listrik diam dan listrik dinamis. Kalau listrik statis itu dapat kalian amati pada percobaan itu ya, percobaan yang di atas itu. Jadi kita menggosok-gosokkan penggaris pada rambut kita, kemudian kita menempelkan pada kertas. Nanti kertas-kertas itu akan menempel pada penggaris tersebut ya, jadi seperti ada magnet di sana. Nah, ketika nanti aliran listrik statisnya itu sudah hilang, maka secara otomatis kertas-kertas itu akan turun sendiri atau lepas dari penggaris tersebut ya. Kemudian kalau listrik dinamis itu bisa kalian lihat pada saklar listrik. Jadi apabila kalian menekan saklar atau meng-on-kan atau menghidupkan, maka lampu akan menyala. Kemudian apabila kalian meng-off-kan atau menekan dengan mematikan saklar, maka lampu itu akan mati juga ya. Jadi itu perbedaan antara listrik statis dengan listrik dinamis. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan guru. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Nah, di sini kalian akan belajar tentang pola lantai gerak tari. Kalian bisa membaca di sini di buku kalian di halaman 57, saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jadi digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan suatu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, garis lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tarian disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, segi 5. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, Ibu, kalian perhatikan gambar-gambar ini ya, Ibu jelaskan sedikit. Apabila kalian senang menari, tentu saja di dalam sebuah tarian itu tidak
tidak monoton, penarinya itu berdiri dari depan ke belakang begitu ya. Pasti akan dibentuk suatu formasi oleh pelatih kalian, entah itu nanti kalian disuruh berjejer, entah disuruh diagonal begitu ya, kemudian entah disuruh zigzag, entah disuruh berhadap-hadapan, entah disuruh saling membelakangi. Nah, itu namanya pola lantai ya. Ibu lanjutkan. Di sini dicontohkan, nah ini tari legong, kemudian di sini tari saman. Kalau tari saman berjejer mereka seperti ini, kalau tari legong seperti ini ya. Jadi ada beberapa kombinasi gerakan di sini ya. Berdasarkan teks pola lantai gerak tari, kerjakan soal berikut. Kita lewati saja ini ya. Nah, di sini ada senter, ada kipas angin, ada setrika, ada lemari pendingin atau kulkas. Apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Ya, betul sekali, listrik. Karena adanya arus listrik. Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Iya, pasti juga karena adanya arus listrik. Kemudian apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Tentu saja karena dialirkan arus listrik. Kemudian apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Ya, tentu saja karena adanya aliran listrik. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nah, mohon maaf, ini senter tadi dapat menyala karena apa ya? Bukan karena listrik ya, tapi karena baterai ya. Kemudian, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan menyala dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Jadi ini ya, jadi kipas anginnya bergerak apabila kita alirkan arus listrik. Saat arus listrik melewati elemen panas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas, energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah ini ya, jadi energi listrik berubah menjadi energi panas. Ini energi listrik berubah menjadi energi gerak. Ini energi baterai berubah menjadi energi cahaya. Nah sekarang ini, kulkas pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Ini tentang alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang ketiga, rumah adat suku Manggarai. Ibu bacakan ya, kalian perhatikan buku kalian masing-masing. Rumah adat suku Manggarai, suku bangsa Manggarai, tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Waireba. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Jadi sangat indah kita lihat gambarnya ya. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Ini dia ya. Jadi tingginya ini 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut dengan wanut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Jadi rumah mereka ini tidak menggunakan paku sama sekali ya. Jadi kayu-kayunya itu diikat dengan rotan. Mbaruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Mbaruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Jadi tingkat yang pertama, jadi ada 5 tingkat ya. Jadi tingkat yang pertama itu disebut dengan lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua berupa loteng yang disebut dengan lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut dengan lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Kemudian yang keempat, tingkat keempat disebut
Lemparowe disediakan untuk menyiapkan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Kemudian yang paling atas, tingkat yang kelima disebut dengan Hekang Kode untuk tempat sesajian persembahan kepada para leluhur. Jadi ini silakan kalian baca-baca ya. Kemudian di halaman selanjutnya, di sini ada keragaman rumah adat di Indonesia. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa keragaman kita di Indonesia itu beragam sekali, mulai dari keragaman bahasa, keragaman budaya, keragaman suku, keragaman adat istiadat, kemudian tidak lupa juga ada keragaman rumah adat. Jadi masing-masing daerah mempunyai rumah adat sendiri-sendiri. Jadi ada nama-namanya ya. Nah, di sini silakan kalian baca-baca rumah adat yang ada di Indonesia. Ada 34 provinsi. Silakan kalian baca-baca apa nama rumah adatnya ya. Ini juga ada tugas. Nah, sampai di sana kegiatan pembelajaran kita. Sudah, Ibu akan stop share screen dulu. Nah, sebentar dulu ya. Nah, untuk tugas hari ini hanya ada satu tugas, yaitu kalian silakan kerjakan halaman 67 sampai dengan halaman 68, yaitu gambar rumah adat 1 sampai dengan 5 ya. Yang ini tugasnya. Ibu share kembali supaya kalian lebih jelas. Nah, ini tugasnya ya, halaman 67. Ini rumah adat yang pertama, silakan kalian jawab rumah adat berasal dari provinsi apa. Rumah adat apa namanya ini? Ini kan sudah ada nama rumah adatnya. Silakan kalian cari asal provinsinya di mana, kemudian keunikannya apa. Kemudian rumah adat yang kedua juga sama, rumah adat yang ketiga namanya apa, asal provinsinya dari mana, keunikannya apa. Yang ketiga, keempat, kelima. Jadi ada 5 pekerjaan yang harus kalian tulis di di pertemuan kita yang hari ini ya. Jadi itu untuk tugasnya. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian mengerti atau kurang kalian pahami, silakan japri Ibu lewat WA. Sekali lagi Ibu ingatkan ya, karena beberapa hari yang lalu waktu Ibu men-share video pembelajaran, ada anak-anak yang bertanya, Bu, yang mana tugasnya? Sekali lagi Ibu ingatkan, Ibu tekankan kepada kalian, silakan perhatikan video pembelajaran yang Ibu share dengan baik. Di akhir kegiatan, pasti Ibu berikan kalian tugas. Perhatikan baik-baik yang mana tugasnya. Dibaca bukunya. Jangan kalian manja, Bu, halaman berapa itu buku tugasnya, Bu? Tidak akan Ibu jawab. Jadi silakan kalian perhatikan video pembelajaran yang sudah Ibu Guru share. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Silakan kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian. Kalian minta bantuan kepada orang tua kalian untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang Ibu berikan. Tapi dengan catatan, orang tuamu boleh membantu dengan cara memberikan ide, bukan membuatkan. Sekali lagi Ibu ingatkan, orang tuamu boleh membantu, memberikan ide, memberikan atau membantu mencarikan jawaban, tetapi tidak membuatkan, ya. Karena Ibu tahu siapa anak yang membuatkan tugas. Itu sangat terlihat dari tulisan di buku tugas yang kalian kumpulkan, ya. Kalau ada anak yang seperti itu, nanti nilainya akan Ibu kurangi. Ya, anak-anak sudah mengerti dengan penjelasan Ibu Guru? Baik. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akhiri sampai di sini. Tetap semangat selama kalian belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan ucapan terima kasih dan selamat pagi.